Halo pemirsa, selamat siang. Saya Camar Haenda. Inilah seputar iNews Siang. Kebakaran melanda 6 kamar kontrakan di pemukiman padat penduduk Jalan Kampung Guji Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kebakaran menghanguskan 6 kamar kontrakan berlantai 2, ludes terbakar api. Padatnya pemukiman membuat warga kesulitan memadamkan kobaran api. Setelah beberapa jam, api berhasil dipadamkan. Pemilik rumah kontrakan yang terbakar saat kejadian sedang berada di luar kota untuk melaksanakan ziarah kubur jelang puasa Ramadan. Lokasi kebakaran terpasang garis polisi dan hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Sebuah bus Transjakarta mengeluarkan asap hingga membuat penumpang panik. Asap tersebut muncul saat bus memasuki halte. Kebocoran radiator menyebabkan asap muncul di bus Transjakarta Koridor 9 di halte Pancoran. Transjakarta meminta maaf atas gangguan teknis dan melakukan evakuasi penumpang ke halte serta pemberhentian sementara operasi armada untuk inspeksi menyeluruh. Transjakarta akan melakukan investigasi internal dan pemeriksaan terhadap 59 unit bus gandeng untuk memastikan standar kelaikan jalan terpenuhi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 2 pekerja pemeliharaan gedung terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Akibat seling terputus, evakuasi berlangsung secara dramatis. Mengevakuasi 5 petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat sektor Pademangan Timur Jakarta Utara mengevakuasi 2 pekerja di lantai 18 gedung akibat klem seling terputus. Pekerja sedang melakukan pembersihan gedung. Evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi korban yang terjebak hampir 1 jam. Para pekerja terjebak di lantai 18 sehingga kita harus mengevakuasi untuk menaikkan ke lantai 19. 2 pekerja dievakuasi dengan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan bekerja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Hikmat di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat. Ratusan umat memadati wihara untuk sembahyang dan memanjatkan doa terbaik di tahun kuda api. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Wihara Dharma Bakti atau Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung hikmat sejak pagi. Umat datang bersama dengan keluarga untuk melaksanakan sembahyang dan mengikuti serangkaian tradisi Imlek. Umat memanjatkan doa dan menyalakan hiyo sebagai bagian dari prosesi ibadah sekaligus simbol permohonan harapan di awal Tahun Baru Imlek 2026. Memanfaatkan hari terakhir libur Imlek, warga memenuhi kawasan wisata Pantai Ancol, melepas lelah di Pasir Ancol sebelum kembali bekerja esok hari. Suasana libur Imlek di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara ramai pengunjung. Momen hari terakhir libur Imlek dimanfaatkan untuk berbagi kebersamaan dan bermain wahana air di pantai. Di momen spesial Hari Kasih Sayang dan Imlek, pengelola menghadirkan program promo single tiket dengan harga Rp150.000. Dengan 1 tiket, pengunjung dapat menikmati berbagai unit rekreasi dalam 1 hari. Mulai dari pantai, wahana permainan, hingga wisata edukatif favorit keluarga. Salah satu lokasi favorit warga Jakarta dan sekitar menikmati liburan adalah di Planetarium Jakarta Pusat. Sejak dibuka, pengunjung planetarium tak pernah sepi. Nah, rekan Berliana Mileni akan melaporkan langsung situasi saat ini di sana. Berliana, hari terakhir libur Imlek, bagaimanakah antusias pengunjung di sana?
Ya, Camar dan juga pemirsa, benar sekali saat ini saya sedang berada di Planetarium Jakarta, yang mana kalau bisa Anda saksikan di belakang saya bagaimana dari masyarakat ini sejak jam 9 pagi tadi ini sudah memenuhi area di Planetarium Jakarta. Memang terlihat bagaimana antusias masyarakat yang mengisi libur Imlek hari ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga ingin menonton begitu pertunjukan di area Planetarium Jakarta ini. Nah, saya ingin mengajak berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini untuk mengetahui sebetulnya kenapa sih memilih Planetarium Jakarta sebagai tempat berlibur di Hari Raya Imlek ini. Halo Ibu, selamat siang. Ibu dengan siapa? Selamat siang, saya dengan Ailis. Ibu kesini sama siapa dan dari mana? Saya kesini sama teman, sama anak-anak dari Ciracas, Jakarta Timur. Ibu boleh jelasin kenapa sih memilih Planetarium untuk berlibur hari ini? Iya, kalau planetarium ini menurut saya itu adalah sarana edukasi ya buat anak-anak. Terus juga harganya terjangkau, di mana pelajar itu cuma 10.000. Terus kalau orang dewasa itu, di mana pelajar itu gratis, dan untuk orang dewasa itu 10.000. Itu terjangkau bagi saya ya. Gitu. Oke, jadi untuk edukasi juga dan untuk hiburan begitu ya. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti seru ya di dalam ya. Nah itu dia tadi pemirsa dan juga Camar perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang ada di Planetarium Jakarta ini, dan memang terlihat sekali antusias dari masyarakat yang tidak sabar ingin melihat pertunjukan Rasi Bintang dan juga Galaksi Bima Sakti. Nah memang sudah diberlangsungkan pertunjukan pertamanya di jam 10 pagi tadi, dan nanti akan berlangsung di jam 1 siang dan juga setengah 4 sore. Masyarakat bisa memesan tiketnya secara online ataupun daring jauh-jauh hari sebelum show, ataupun bisa langsung datang lebih awal untuk membeli tiket on the spot di tempat agar bisa memastikan ada kursi kosong atau tidak. Kembali ke studio, Camar. Planetarium semakin ramai hanya dengan tiket 10.000. Terima kasih rekan Berliana, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras dan cuaca dingin tidak menyurutkan semangat warga Solo, Jawa Tengah berebut ribuan kue keranjang. Di Depok, Jawa Barat, ribuan pengunjung terpukau dengan atraksi barongsai dan pertunjukan kembang api menyambut Tahun Baru Imlek. Di tengah guyuran hujan deras, semangat warga Solo, Jawa Tengah berebut 5.000 kue keranjang justru semakin membara. Kue keranjang dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam kirap budaya Grebek Sudiro 2026 untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Sebelum diperebutkan, gunungan kue keranjang dikirap mengitari Kelurahan Sudiro Prajan yang merupakan perkampungan multi etnis. Menempuh jarak sekitar 4 km, kirap dimulai dari Pasar Gede Solo dan berakhir di tempat yang sama. Sementara itu, untuk pertama kalinya di sebuah pusat perbelanjaan Kota Depok, Jawa Barat, perayaan Imlek diwarnai pesta kembang api. Kembang api berwarna-warni meriahkan malam sambut Tahun Baru Imlek 2026. Ribuan warga antusias menyaksikan kemeriahannya. Sebelumnya pengunjung disuguhkan dengan atraksi barongsai. Ketangkasan penari berkostum singa berhasil membuat pengunjung terpukau. Dari Solo dan Depok, Septiantoro, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga Desa Sukadanau, Bekasi, Jawa Barat sukacita menyambut Ramadan. Suara takbir dan sholawat menambah keseruan pawai obor menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Sukacita dan kemeriahan menyambut 1 Ramadan 1447 Hijriah dirasakan warga Desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan bertakbir dan bersahadat, ratusan warga pawai obor keliling desa. Anak-anak serta dewasa bersemangat jalan kaki sejauh 5 km sambil bersalawat. Tidak hanya dimeriahkan dengan membawa obor, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh warga yang juga menyalakan petasan dan kembang api. Pawai obor sambut Ramadan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Warga berharap kegiatan ini bisa memberi semangat ketika beribadah nanti di bulan suci. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Judaindi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Aceh memiliki tradisi yang unik untuk menyambut Ramadan, yaitu megang.
Dalam tradisi ini biasanya warga membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama dengan keluarga menjelang bulan suci Ramadan. Sejak 3 hari. Ribuan warga di Banda Aceh berbondong-bondong mendatangi pasar membeli daging untuk adat Megang. Yang dibeli daging sapi atau kerbau sejak 3 hari menjelang Ramadan. Megang berdampak melambungnya harga daging, namun warga tetap membeli. Kalau sejak tahun ya harganya. Memang udah tradisi kita orang Aceh nih. Sejak tahun memang. Di Pidi Jaya Aceh, sapi disembelih melestarikan warisan budaya yang syarat makna Megang. Kebersamaan saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi Megang menjadi pengingat Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang membersihkan hati dan menguatkan kepedulian sosial. Tim kontributor Aceh melaporkan. Kementerian Agama hari ini menggelar Rukyatul Hilal, penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah secara serentak di 36 titik di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal dipusatkan di Observatorium Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Pemantauan hilal akan digelar di Menara Ikro lantai 18, Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin pada sore nanti. Pada pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Rukyatul Hilal akan melibatkan berbagai unsur seperti Badan Hisab Rukyat, BMKG, MUI, Pengadilan Agama, lembaga pemantau dari perguruan tinggi, serta ormas keagamaan. Dan pemirsa jangan lewatkan untuk menyaksikan siaran langsung sidang isbat di RCTI hari ini mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Anggaran yang dikucurkan lebih besar dari tahun lalu, yakni 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Keseruan jalan sore dengan odong-odong di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seketika berubah menjadi kepanikan. Kendaraan wisata itu tak kuat menanjak hingga terbalik di area perkebunan. Suara gelak tawa dan candaan seketika berubah menjadi teriakan panik dan tangisan anak-anak ketika odong-odong yang mereka tumpangi terbalik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semula mobil wisata itu mengangkut ibu-ibu dan anak-anak keliling desa. Namun ketika melewati tanjakan curam dan menikung, odong-odong mundur hingga terjungkal ke area perkebunan. Diduga kendaraan kelebihan muatan dan bermasalah pada bagian rem. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun sejumlah penumpang luka dan mengalami trauma. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi kriminal. Pemirsa, seorang balita perempuan dianiaya oleh paman dan bibinya di sebuah kamar indekos di Surabaya, Jawa Timur. Aksinya terbongkar setelah korban berteriak minta tolong karena lapar. Balita perempuan berusia 4 tahun ditemukan terkunci di dalam kamar indekos yang dihuni bersama paman dan bibinya di Surabaya.
Balita malang ini dievakuasi keluar oleh tetangga sekitar yang mendengar tangisannya minta tolong karena kelaparan. Korban ditinggal sendirian karena paman dan bibinya tengah bekerja. Kondisi balita penuh luka di bagian kepala diduga akibat disiksa oleh paman dan bibinya. Ayah dan ibu korban telah bercerai hingga menitipkan kepada paman dan bibinya sejak 4 bulan terakhir. 9 dikunciin lama mau keluar, katanya lapar, aku bilang gitu. Tak kasih makan tak gitu mbaknya. Gak bisa mbak, mau dikasih lewat mana, saya gitu mas. Luka-luka, ada luka di sini sama mukanya memar semua. Terduga pelaku penyiksaan telah diproses oleh unit PPA Polrestabes Surabaya. Korban telah dititipkan kepada keluarga ibunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Barang bawaan rombongan wisatawan asing asal Taiwan hilang dicuri orang di kawasan wisata Bromo Probolinggo, Jawa Timur. 7 tas bernilai ratusan juta rupiah raib dibawa oleh pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib digondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib digondol orang. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tayangan ini kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Juru parkir liar ini meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Jakarta Pusat. Sejumlah juru parkir liar lainnya melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Petugas yang melakukan pengejaran telah mengenali dan menangkap. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 pelaku. Maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang menjelang bulan suci Ramadan. 3 perampok membawa senjata tajam dan menganiaya pemilik toko grosir yang menjual makanan ringan di Jalan Bunga Pasar Kapuas, Belawan 2, Medan Belawan, Kota Medan. Korban berduel dengan ketiga pelaku. Meski kalah jumlah, korban keluar dari cengkeraman para pelaku. Salah satu pelaku tersungkur di depan toko milik korban. Korban baru pulang membeli makanan saat hendak membuka toko, ketiga pelaku datang menyerang. Warga yang melihat membantu korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir melanda warga Grobogan jelang bulan suci Ramadan. Bagaimanakah nasib warganya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih di Seputar iNews Siang. Jelang Ramadan, warga Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah justru kebanjiran. Banjir dipicu dari tanggul Sungai Tuntang yang jebol usai hujan deras melanda wilayah tersebut. Seluruh akses jalan. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak minggu kemarin memicu banjir. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai hampir setengah meter. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan juga terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi. Sementara itu kendaraan roda 2 yang mogok diangkut petugas menggunakan towing. Banjir juga menghalangi aktivitas warga serta pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.